Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali Ustadz Arifin hari ini bisa mengajar kembali. Nah, hari ini nanti kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, muatan pelajaran IPS, sumber daya alam di lingkungan sekitar. Nah, kita masuk pembelajaran ke-1. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian siapkan buku bahan belajar daring jilid 3 halaman 114 sampai 119. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sumber daya alam di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, persebaran tumbuhan. Yang ketiga adalah persebaran hewan. Dan yang keempat adalah karakteristik tempat hidup hewan. Nah, kita masuk yang pertama adalah sumber daya alam di lingkungan sekitar. Nah, yang kita bahas pertama adalah pantai. Bisa dilihat ini gambar pantai ya. Kemudian penjelasan dari pantai ya. Ciri-cirinya yang pertama, pantai merupakan batas antara lautan dengan daratan. Kemudian yang kedua, memiliki hamparan pasir biasanya ya. Kemudian yang ketiga, terdapat tanaman bakau atau hutan mangrove dan pohon kelapa. Kemudian yang keempat, kalau pantainya landai itu biasanya terdapat perahu nelayan. Kemudian sumber daya alam yang biasanya terdapat di pantai, yang pertama adalah hamparan pasir pantai. Kemudian yang kedua ikan laut, yang ketiga rumput laut, mutiara, garam, kemudian kayu dari pohon bakau dan pohon kelapa. Sedangkan mata pencaharian atau pekerjaan penduduk yang tinggal di wilayah pantai biasanya yang pertama adalah nelayan, kemudian petani garam, kemudian ada petani rumput laut, dan juga banyak yang membuka jasa pariwisata. Nah, yang kedua adalah dataran tinggi. Nah, bisa dilihat ya gambarnya dataran tinggi. Kemudian untuk ciri-ciri dari dataran tinggi, yang pertama, berada di ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, masih banyak terdapat hutan. Yang ketiga, jarang terdapat perumahan atau permukiman. Yang keempat, udaranya sejuk. Dan yang kelima, daerahnya berbukit-bukit. Nah, sedangkan sumber daya alam yang ada di dataran tinggi adalah tanahnya subur, udaranya sejuk, dan aliran air yang jernih. Sedangkan mata pencaharian atau pekerjaan penduduk yang pertama adalah petani teh, kopi, buah, dan sayur. Kemudian yang kedua, banyak juga yang membuka jasa pariwisata. Nah, kita masuk yang ketiga adalah dataran rendah. Nah, bisa disaksikan gambarnya dataran rendah. Nah, ciri-cirinya, permukaan tanahnya cenderung datar. Kemudian yang kedua, banyak digunakan sebagai lahan pertanian. Yang ketiga, ketinggian di atas 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan yang keempat, banyak dibangun permukiman penduduk dan juga kawasan industri. Nah, sumber daya alam yang ada di dataran rendah, yang pertama adalah tanaman pertanian, dan yang kedua adalah peternakan. Sedangkan mata pencaharian penduduk atau pekerjaan penduduk yang tinggal di dataran rendah, biasanya yang pertama adalah petani, kemudian peternak, karyawan pabrik, dan pedagang. Nah, kemudian kita akan masuk bahasan yang kedua terkait dengan persebaran tumbuhan atau flora. Nah, yang kita bahas pertama adalah padi. Ini gambarnya ya. Ini merupakan sumber makanan pokok utama di negara kita ya. Nah, penjelasannya yang pertama, padi ini dibudidayakan di dataran rendah yang berhawa panas. Kemudian yang kedua,
membutuhkan banyak air untuk tumbuh. Ya. Kemudian yang ketiga, cocok ditanam di sawah yang berlumpur dan tergenang air. Meskipun ada pengecualian beberapa varietas padi, misalnya varietas padi gogo itu cocok ditanam di lahan yang kering. Ya. Kemudian untuk tanah yang banyak mengandung kapur serta padas itu tidak cocok untuk budidaya padi. Nah, kemudian yang kedua adalah jagung. Nah, ini ya, gambar jagung. Nah, penjelasannya yang pertama, jagung termasuk tanaman palawija. Kemudian cocok dibudidayakan di dataran rendah. Nah, tidak membutuhkan terlalu banyak air. Nah, umumnya dibudidayakan di ladang atau sawah saat musim kemarau, nah, bergantian dengan padi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kelapa. Ini gambar kelapa. Nah, biasanya tumbuh dengan baik di dataran rendah atau pesisir pantai. Di dataran tinggi bisa tumbuh, tapi pertumbuhannya kurang bagus dan kadar minyaknya rendah. Kemudian yang keempat adalah teh. Ini gambarnya ya. Tani teh sedang memetik. Nah, biasanya dibudidayakan di dataran tinggi dengan hawa yang sejuk. Berasal dari daerah subtropis. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan yang ketiga, persebaran hewan atau fauna. Nah, bisa kalian saksikan. Ada gambar peta persebaran fauna atau hewan di Indonesia. Bisa juga kamu saksikan di buku bahan belajar daring ya. Nah, yang akan Ustadz jelaskan adalah terkait dengan persebaran hewannya. Yang pertama ada hewan tipe asiatis. Contohnya harimau, orangutan, badak, dan gajah. Kemudian yang kedua, tipe peralihan. Nanti tipe peralihan itu apa? Bisa kalian cari informasi, kemudian bisa melihat di peta letaknya itu ya. Contohnya babi rusa, anoa, dan komodo. Ini merupakan tipe hewan peralihan. Kemudian yang ketiga, tipe australis. Contohnya adalah burung kasuari dan burung cendrawasih. Nah, kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, karakteristik tempat hidup hewan. Yang kita bahas yang pertama adalah sapi. Nah, ini gambar sapi. Nah, sapi banyak dibudidayakan melalui usaha peternakan. Kemudian dapat hidup di dataran rendah yang panas dan dataran tinggi yang sejuk. Kemudian dimanfaatkan daging dan susunya sebagai bahan makanan dan minuman. Kemudian kulit sebagai bahan makanan dan bahan baku kerajinan seperti tas dan sepatu. Kemudian kotorannya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kandang dan biogas. Yang kedua adalah kambing. Nah, ini gambar kambing. Penjelasannya, kambing ini merupakan hewan ternak yang banyak dimanfaatkan daging dan kulitnya. Kemudian ada juga jenis kambing etawa, itu bisa dimanfaatkan susunya. Nah, berikutnya dapat dibudidayakan di dataran rendah dan dataran tinggi. Kemudian kotorannya bisa juga dimanfaatkan sebagai pupuk kandang. Berikutnya adalah ayam. Nah, ini gambar ayam ya. Merupakan hewan ternak jenis unggas. Dibudidayakan di dataran rendah dan kering karena ayam ini tidak tahan udara dingin. Kemudian kandang ayam biasanya dilengkapi lampu untuk menghangatkan udara. Nah, daging dan telurnya dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan bulunya sebagai bahan kerajinan. Berikutnya adalah itik. Nah, ini ya gambar itik. Nah, merupakan hewan ternak jenis unggas. Tempat hidupnya di tempat yang basah dan berlumpur. Kemudian daging dan telurnya dimanfaatkan sebagai bahan makanan.
ya, itu untuk itik, dan yang berikutnya adalah ikan. Nah, ini gambar ikan ini ya. Merupakan hewan yang hidup di perairan. Nah, dibedakan menjadi ikan tawar, itu hidup di perairan darat, misalnya di sungai dan danau, dan juga ada ikan laut, hidupnya di perairan laut. Nah, dapat dibudidayakan dalam kolam atau keramba. Nah, berikutnya anak-anakku, kita masuk pada aktivitas siswa. Yang pertama, silakan kalian amati gambar dan bacalah teks tentang tanaman padi dan teh pada buku paket tema 3 halaman 31. Kemudian, jawablah pertanyaan yang ada di bawah teks bacaan tersebut. Nah, kamu jawab, ditulis di kolom BBD jilid 3 halaman 117. Setelah selesai mengerjakan aktivitas siswa yang tadi, kalian bisa lanjutkan dengan mengerjakan latihan soal pengayaan pada buku bahan belajar daring halaman 118 sampai 119. Nah, setelah selesai, kalian bisa melanjutkan untuk mengisi lembar capaian pemahaman materi atau LCPM pada buku bahan belajar daring halaman 119. Nah, anak-anakku, demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila masih ada materi yang belum jelas, kalian bisa memutar ulang videonya atau bisa juga membaca BBD, buku paket, dan referensi yang lainnya. Terima kasih. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.